Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kimia Logam Ibu Wirda Udaibah MSI dan teman-teman pendidikan Kimia 4D yang berbahagia. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang senyawa ionik silikon dioksida atau SiO2. Kelompok 2 terdiri yang pertama Oktavina Indrianti, NIM 19080760022. Yang kedua ada Ida Matul Aniroh, NIM 19080760023. Yang ketiga Anissa Nur Istiqomah, NIM 19080760030. Yang keempat Sukma Yulia Dwi Cahyani, NIM 19080760036 dan Rofidatul Mumsazah, NIM 19080760038. Pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama struktur SiO2, yang kedua ada alotrop SiO2, yang ketiga ada sifat SiO2, dan yang terakhir ada manfaat SiO2. Yang pertama, struktur silika atau silikon dioksida atau SiO2. Silikon dioksida juga dikenal sebagai silika atau dari silek Latin atau asam silikat, merupakan oksida di silikon yang memiliki rumus kimia SiO2. Silika ini paling sering ditemukan di alam sebagai pasir atau kuarsa serta di dinding sel di atom. Silika adalah aditif yang umum dalam produksi makanan, di mana ia digunakan terutama sebagai agen aliran dalam makanan bubuk atau untuk menyerap air dalam aplikasi higroskopik. Silikon dioksida terbentuk melalui ikatan kovalen yang kuat, serta memiliki struktur lokal yang jelas. 4 atom oksigen terikat pada posisi sudut tetrahedral di sekitar atom pusat, yaitu atom silika. Gambar di samping adalah struktur lokal dari silikon dioksida. Baiklah, mari kita lanjutkan. Untuk struktur tetahedral unit silika SiO4, yakni blok bangunan dasar dari kaca yang paling ideal, di mana pada sebagian besar silika, atom Si menunjukkan koordinasi tetahedral dengan 4 atom oksigen yang mengelilingi sebuah atom Si pusat. Kemudian untuk alotrop silika, yakni pada hal ini silikon dioksida SiO2. Sebelumnya, alotrop merupakan bentuk struktur yang berbeda dari suatu atom yang sama. Istilah alotrop ini hanya digunakan untuk unsur saja, tidak digunakan untuk senyawa. Sedangkan istilah yang lebih umum yang digunakan untuk bahan kristal apapun adalah polimorfisme. Terdapat 2 alotrop silikon yang ada pada suhu kamar, yaitu amorf dan kristal. Amorf ini muncul sebagai bubuk coklat, sementara silikon kristal memiliki kilap logam dan warna keabu-abuan. Ini merupakan ciri-ciri dari amorf dan silikon kristal. Kemudian untuk struktur kristalnya, pada sebagian besar silika, atom Si menunjukkan koordinasi tetahedral dengan 4 atom oksigen yang mengelilingi sebuah atom Si pusat, seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana contoh yang paling umum dapat dilihat dalam bentuk kristal kuarsa SiO2 atau silikon dioksida.
Nah, silikon dioksida ini memiliki sejumlah bentuk kristal yang berbeda atau polimorf dengan pengecualian stisofite dan silika berserat, di mana semua bentuk kristal melibatkan SiO4 tetahedral yang dihubungkan oleh vektor bersama pada pengaturan yang berbeda. Adapun pada kisi tetahedral, senyawa ionik dengan kation yang ukurannya sangat kecil daripada anion dapat divisualisasikan sebagai susunan kemas rapat dari anion, di mana kation menempati lubang tetahedral. Satu senyawa dapat mengadopsi kemas rapat heksagonal atau HCP ataupun kemas rapat kubus atau CCP, di mana gambarnya bisa dilihat. Ini merupakan gambar dua lapisan pertama dari anion kemas rapat kubus, dan lubang tetahedral ditunjukkan dengan huruf T tersebut. Pokok bahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat silikon dioksida atau sering disebut dengan silika. Yang pertama, sifat fisika silika. Silika memiliki beberapa sifat unik yang tidak dimiliki oleh senyawa anorganik lainnya, seperti sifat adsorpsi dan pertukaran ion yang baik, kestabilan mekanik dan termal tinggi, dan mudah dimodifikasi dengan senyawa kimia tertentu untuk meningkatkan kinerjanya. Rumus molekul dari silikon dioksida yaitu SiO2. Massa molarnya 60,08 gram per mol, berat jenisnya 2,6 gram per cm kubik, penampilannya padat atau kristal transparan, daya larut dalam air tidak larut, titik lebur 1600 sampai 1725 derajat Celcius, titik didih 2230 derajat Celcius, koordinasi geometri yaitu tetrahedra, dan struktur kristal yaitu kristobalit, tridimit, dan kuarsa. Yang kedua yaitu sifat kimia silika. Sifat kimia silika dibagi menjadi dua, yaitu pada reaksi asam dan pada reaksi basa. Pada reaksi asam, silika relatif tidak reaktif terhadap asam, kecuali terhadap asam hidrofluorida dan asam fosfat. SiO2 plus 4HF menghasilkan SiF4 plus 2H2O. Dalam asam berlebih, reaksinya adalah SiO2 plus 6HF menjadi H2SiF6 plus 2H2O. Selanjutnya yaitu pada reaksi basa. Silika dapat bereaksi dengan basa, terutama dengan basa kuat, seperti dengan hidroksida alkali. Reaksinya yaitu SiO2 plus 2NaOH menjadi Na2SiO3 plus H2O. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pemanfaatan silika. Manfaat silika yang pertama digunakan sebagai bahan baku pengolahan limbah tekstil. Perkembangan industri yang semakin pesat, salah satunya pada industri tekstil, mengakibatkan terjadinya peningkatan limbah yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penanganan terhadap limbah dengan menerapkan sistem yang meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan absorben yang terbarukan sehingga ramah lingkungan. Nah, bahan yang dapat digunakan adalah silika dari sekam padi. Nah, mengapa yang digunakan itu silika yang berasal dari proses sekam padi? Karena proses pembuatan silika dari sekam padi relatif mudah, dan hasil yang diperoleh, kandungan silika pada sekam padi adalah sebesar 86,9% sampai 96,3%. Manfaat silika yang kedua adalah pada adsorpsi logam. Nah, adsorpsi yang dimaksud ini adalah adsorpsi diterapkan pada proses pemisahan ion logam dalam suatu larutan. Jadi ketika suatu silika dimodifikasi, gugus fungsinya akan bertambah karena adanya gugus fungsi yang lain. Adanya gugus fungsi lain tersebut dapat memberikan suatu interaksi pada proses penjerapan atau proses adsorpsi. Gugus lain dalam silika memungkinkan terjadinya adsorpsi melalui pembentukan kompleks dengan ion logam. Jika gugus penggantinya bersifat ionik, maka adsorpsi dapat terjadi melalui pertukaran ion, sehingga
memungkinkan adanya interaksi dengan ion logam yang sifat keras lunaknya sesuai. Kemudian manfaat silika yang selanjutnya adalah digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan deterjen. Jadi, silika dapat digunakan untuk membuat natrium silikat. Nah, natrium silikat inilah yang digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan deterjen. Kemudian selanjutnya, silika digunakan sebagai penyerap uap air. Silika yang dimodifikasi dapat digunakan sebagai penyerap uap air pada penyimpanan berbagai bahan yang bersifat higroskopis. Pemanfaatan ini menggunakan silika gel yang tidak mengandung air pada porinya karena proses pemanasan. Manfaat dari silikon dioksida yang selanjutnya yaitu yang kelima, sebagai fasa diam pada analisis kromatografi. Nah, pada pemanfaatan ini dibutuhkan proses pemanasan dan pembentukan butir dengan ukuran yang sama. Nah, untuk membentuk butir dengan ukuran yang sama, maka dapat dilaksanakan dengan cara digerus. Kemudian diikuti cara pengayakan dengan ukuran tertentu. Kemudian yang keenam yaitu sebagai produk anti lembab. Silika gel mencegah terbentuknya kelembapan yang berlebihan. Silika gel merupakan produk yang aman digunakan untuk menjaga kelembapan pada kemasan produk makanan, obat-obatan, bahan sensitif, elektronik, serta film. Produk anti lembab ini mampu menyerap kelembapan tanpa merubah kondisi zatnya. Nah, walaupun dipegang, butiran-butiran silika gel ini tetap kering. Silika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruang yang berudara atau mempunyai suhu. Silika gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan. Nah, dari keenam manfaat dari silikon dioksida yang telah dijabarkan, ada pula nih manfaat dari silikon dioksida yang secara umum. Di antaranya yang pertama ada sebagai anti-aking atau anti gempal pada pangan. Yang kedua sebagai penjernih minuman. Ketiga sebagai pemurnian minyak. Yang keempat sebagai pembersih pada pasta gigi. Yang kelima sebagai bahan kosmetika serta bahan pengisi cat. Yang keenam sebagai pembersih deterjen. Sekian materi tentang silikon dioksida yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.